and me, we meant to be in the great outdoors, forever free. Oke, sebelumnya saya mau mengucapkan wassalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastu, salam nama budaya, salam tabe selamat lingunalatai, salam sujud kerendeng melempang, adil katalino, jamin ke surga, basengat kajubata, harus. Oke teman-teman, di video saya kali ini saya mau mereview sebuah mandau pusaka dan penyangnya. Mandau pusaka dan penyang. Mandau ini adalah milik seseorang. Beliau ini masih bisa dikatakan seorang tokoh Dayak di daerahnya. Mandau ini milik seorang tokoh Dayak di daerahnya ya teman-teman. Nah, saya mau mereview mandaunya dan penyangnya teman-teman. Oke teman-teman, bisa kita langsung saja melihat mandaunya. Ini dia mandaunya teman. Ini mandau milik seseorang tokoh. Beliau adalah termasuk seorang tokoh adat di daerahnya ya teman-teman. Tokoh adat Dayak juga dia. Nah, ini dia penyangnya teman-teman. Kita lihat mandaunya teman. Nah, mandau ini lumayan cukup berumur juga ya teman-teman. Menurut cerita yang punya pemilik mandau ini teman-teman, mandau ini adalah mandau dari leluhur mereka. Sejarah mandau ini teman, mandau dari leluhur, dari kakek mereka ya teman-teman. Oke teman-teman, ini ada, kita lihat di sini ada penyangnya teman-teman. Ini namanya penyang. Nah, ini bisa saya bilang, nah di sini ada patung. Ini adalah patung Karuhei Sangkalemu. Patung Karuhei Sangkalemu. Patung Karuhei Sangkalemu ini terbuat dari kayu manang teman-teman. Kayu manang itu bukan kayu sembarang kayu teman-teman. Kayu yang bertuah. Jadi penyang ini adalah kumpulan benda-benda yang mempunyai kekuatan atau bertuah seperti itu ya teman-teman. Seperti kayu manang ini teman-teman. Ini adalah Hampatung Karuhei Sangkalemu. Hampatung Karuhei Sangkalemu. Ini bisa kegunaannya teman. Kayu manang ini setiap kita berurusan, kita akan selalu mendapatkan jalan kemenangan teman-teman. Nah seperti itu teman-teman. Kalau kayu manang ini kegunaannya. Nah di sini juga ada, kita lihat ini taring. Ini taring ini adalah taring macan dahan kalau kita bilang di Kalimantan Tengah teman-teman. Taring macan dahan. Ini taring macan dahan ini sejarahnya didapat oleh seorang pemilik mandau ini terdahulu, kakeknya ya teman-teman. Karena kakek beliau ini termasuk seorang yang suka berburu di zamannya dulu teman-teman. Zamannya beliau ini suka berburu hewan-hewan buas di dalam hutan ya teman-teman. Ini taring macan dahan teman-teman. Nah, di sini juga ada geraham badak. Ini geraham badak teman-teman. Geraham badak ini dia berfungsi
bisa buat obat ya teman-teman, berfungsi buat obat. Seperti bermacam-macam penyakit dia bisa ya teman-teman. Kalau kita sakit, bisa kita celupkan geraham ini ke dalam air putih, airnya kita minum, dan dia bisa menjadi obat berbagai-bagai macam penyakit ya teman-teman. Fungsi dari geraham badak ini. Dan di sini juga ada, di dalam botol ini ada kayu bertuah. Kayu bertuah ini nama kayunya kayu pemulang ya teman-teman, kayu pemulang. Nah, kayu pemulang ini khasiat dan fungsinya dia bisa membalikkan serangan perbuatan jahat orang-orang terhadap kita yang memiliki kayu ini ya teman-teman. Seperti contohnya santet atau berbagai macamnya keinginan jahat orang-orang terhadap kita, dia akan kembali ke orang itu ya teman-teman, karena tuah dari kayu pemulang ini tadi teman-teman. Nah, ini juga ada kulit dari binatang buas. Kulit binatang buas. Yang kulit binatang buas ini juga fungsinya dia kurang lebih seperti kulit kijang putih khasiatnya ya teman-teman. Kalau kulit binatang buas ini. Nah, sini juga di penyang sini ada ditaruh gerunuhing teman-teman. Kalau dulu sejarahnya kakek ini berburu membawa mandau ini, kalau temannya sesat, gerunuhing ini fungsinya bisa memanggil orang yang tersesat di dalam hutan ya teman-teman. Tersesat di dalam hutan. Nah, ini gerunuhing ya teman-teman. Oke teman-teman, seperti itu penjelasan saya sedikit masalah penyang ini ya teman-teman. Karena di dalam penyang ini cukup lengkap teman-teman, benda-benda yang berkhasiat, banyak kegunaannya ya teman-teman, yang bertuah. Seperti di sini ada juga koin, ditaruh koin ini, koin yang didapat dari sebuah makam leluhur kita orang Dayak Kahringan ya teman-teman. Ini ada koinnya, ditaruh. Jadi penyang ini banyak kegunaannya untuk segala menangkal dari perbuatan orang yang berkeinginan jahat pada kita, buat menjaga diri juga, buat berurusan juga, semua bisa ya teman-teman, cukup bagus. Mungkin seperti itulah pengertian dari penyang ini ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lihat ukiran-ukiran dari kumpang-kumpangnya ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, langsung saja kita lihat bilah dari mandau ini ya teman-teman. Wow, mantap teman-teman. Mandau ini cukup berpamor ya tuh teman-teman. Nah, bisa dilihat teman-teman, serat-serat pamornya bisa kelihatan sekali teman-teman. Karena mandau ini juga sudah cukup berumur ya teman-teman, sudah cukup tua. Nah, bisa dilihat teman-teman dari bilahnya teman-teman, serat-seratnya. Karena mandau ini sudah satu generasi ceritanya teman-teman, dari kakeknya si pemilik yang sekarang katanya, diturunkan kepada beliau mandau ini ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat. Mandau ini juga beraroma yang sangat mistik ya teman-teman, di bau-bau bunga gitu ya teman-teman. Oke
Oke teman-teman, kita simpan lagi ke dalam sarungnya ya teman-teman. Oke, saya lupa. Ini garis ini adalah suhu teman-teman. Ini adalah kalau di sini kita bilang buat alur jalan darah, alur darah, jalan darah mengalir, jalan darah mengalir ya teman-teman. Oke teman-teman, kita sarungkan lagi. Jadi ceritanya ini adalah Mandau seorang tokoh adat Dayak di daerahnya ya teman-teman. Seperti ini Mandau teman-teman. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini dulu perjumpaan kita di video saya kali ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih yang sudah menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Yang belum subscribe, di subscribe dan komen, like di video saya. Oke teman-teman, saya banyak mengucapkan terima kasih. Adil Katalino, Bicaramin ke surga, bersengat ke jubata, harus.